Pemirsa, kasus pelaporan selebgram yang juga istri dari pesepak bola Pratama Arhan, Aziza Salsya, melakukan perdamaian dengan dua pihak akun yang dilaporkannya ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong terkait kasus dugaan perselingkuhan. Dalam jumpa pers dengan awak media di kawasan Senopati, Jakarta Selatan itu, dihadiri dua orang terlapor yakni Andreas sebagai pemilik akun @andreas.tamba dan ibunda dari terlapor N yang bertemu dengan Aziza Salsya untuk minta maaf. Hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Sise terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Saya sangat minta maaf sekali dengan ini sebagai salah satu pihak dari keluarga terlapor juga kepada pihak keluarga Aziza. Kami mohon dengan sebesar-besarnya agar dimaafkan. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Dari awal, Mas Andreas, kemudian juga ibu dari termasuk juga saudari N ini melakukan berbagai hal, mencoba menghubungi pihak kami untuk membicarakan secara kekeluargaan. Nah, itikat baik inilah yang hari ini makanya kita berinisiatif untuk mempertemukan dua orang terlapor ini, kemudian dengan Mbak Aziza. Ternyata alhamdulillah Aziza dengan segala kerendahan hati dan kebesaran hati juga memaafkan Andreas dan juga saudari N yang diwakili hari ini oleh ibunya, karena memang kebetulan yang bersangkutan masih di bawah umur. Lantas, apakah untuk dua terlapor yang sudah meminta maaf itu, Aziza akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan atau justru sebaliknya? Mungkin banyak kali ya masih ada komen-komen di luar sana atau DM-DM, tapi saya pribadi saya tidak terlalu menanggapinya karena menurut saya itu hal yang harus saya hindari. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan, jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Aziza Salsya telah melaporkan total sebanyak 12 akun yang telah mencemarkan nama baiknya. Sementara ini polisi sudah memanggil beberapa pemilik akun untuk dimintai klarifikasinya, salah satunya konten kreator Jessica Felicia yang telah menjalani pemeriksaan pada Selasa 17 September 2024. Kita laporkan 12 akun. Kita laporkan 12 akun, itu masih ada beberapa terlapor lagi yang masih di dalam proses penyelidikan berlanjut dan tidak ada itikat baik dari yang lainnya. Tentunya akan sesaat lagi ada tersangka yang akan disampaikan oleh Bareskrim Polri. Ya, pelajaran bagi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi ke depannya, lebih berhati-hati lagi dalam bersosial media dan memilih teman. Sidang perceraian lanjutan antara Kimberly Ryder dan Edward Akbar kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu kemarin. Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi dan pembuktian dari pihak Kimberly selaku penggugat ditunda lantaran pihak tergugat Edward Akbar belum siap dengan bukti-bukti eksepsi atau bantahan terhadap pokok perkara. Dari tergugat kan yang mengajukan eksepsi, tetapi saat ditanya oleh hakim dari bukti-bukti eksepsi belum siap dari tergugat. Jadi kami dari penggugat pun juga belum bisa membantah dari eksepsi dari tergugat. Jadinya ya walaupun kita sudah siap, bukti sudah kita serahkan kepada hakim. Pak Edward sendiri juga sudah menyampaikan ya beberapa poin-poin yang nanti kita akan siapkan di dalam bukti. Ya mungkin nanti
untuk apapun hasilnya ya tunggu minggu depan karena kan masih proses juga ya. Kita lagi menyusun bukti-bukti apa saja yang akan kita sampaikan dalam agenda sidang minggu depan. Di sisi lain, pihak Kimberly Rider sudah menyiapkan segala bukti dan membawa 2 saksi untuk menguatkan bukti tersebut. Salah satu saksi yang dipilih Kim sapaannya adalah ibunya sendiri, Irvina Zainal. Ya tahulah pasti. Ya alhamdulillah anak saya nggak babak belur, nggak hancur. Ya alhamdulillah terselamatkan lah. Itu aja sih. Kalau tadi kita juga sudah siap juga kalau misalnya tadi langsung dilanjut kepada bukti-bukti saksi, kita sudah menyertakan 2 saksi juga tadi dari ibunya penggugat gitu, dan ada saksi lainnya. Sementara itu, terkait dugaan KDRT yang dilakukan Edward Akbar selama hidup bersama dengan Kim, ibu satu anak itu enggan menjawab secara detail. Pas saya mengetahui ini kayak api itu keluar kayaknya. Oh, marah banget saya. Tapi dia depan saya baik depan saya. Tapi ya di belakangnya ya saya tidak tahu. Itu tahunya di tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Kimberly juga menyinggung soal mobil baru pemberian pengusaha dan YouTuber John LBF. Diakuinya pemberian mobil tersebut sangat membantu sekali untuk dirinya dan sang anak dalam melakukan aktivitas. Aduh, ini mobilnya sudah ada car seat anak-anak di dalam. Tada, oke. Happy pasti mereka, apalagi anakku yang laki kan emang demen mobil banget ya. Jadi mereka pun kemana-mana juga lebih gampang. Terus kalau mereka mau tidur enak di mobil kan, mobil sendiri gitu. Di lain lokasi, sidang kasus penggelapan uang yang dilakukan mantan manajer Fujian, yakni Batara Ageng, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu kemarin dengan agenda pemeriksaan beberapa orang saksi dari pihak pelapor. Sidang terbuka ini dihadiri oleh Fuji dan keluarganya antara lain Haji Faisal, Dewi Zuriati, Franz Faisal, Fadli Faisal. Terdapat 6 orang saksi yang diajukan Fuji sebagai pelapor. Ya ketemu Batara biasa aja lah. Kenalin Batara Fuji itu gue. Karena kan teman main gue juga. Nyesel banget. Karena gue juga harusnya ngelihat masa lalu dia dalam hal pekerjaan gimana. Karena emang gak semua teman tuh bisa diajak dalam ikut bekerja guys. Jadi kalau teman-teman aja kerja, nggak bisa disatuin ternyata. Bukan, saya kan sebenarnya hubungan kita kan baik aja ya. Ini kan sebenarnya kan anaknya yang dasar awal kita kan baik sama dia. Cuman dia salah gunakan atau salah kepercayaan kita, kan itu aja persoalan. Dalam keterangannya, Fuji mengaku memiliki bukti rincian bahwa Batara mengambil 1,3 M dari 21 agensi brand. Fuji mengetahui dari pengakuan Batara sendiri yang menggelapkan uang Fuji, namun Batara tidak tahu berapa jumlahnya. Menyimpulkan bahwa klien saya, terdakwa Batara itu menggelapkan dana 1,3. Nah, kami mempertanyakan 1,3 itu cara hitungnya dari mana? Kan ini kan ada total 21 proyek. Nah, proyek yang mana yang digelapkan? Ya, semuanya menurut saya sih udah terang, udah jelas. Apalagi setelah diterangkan lagi oleh saksi dari perusahaan. Ya. Sehingga apa yang Puji tadi sampaikan bahwa tidak ada transaksi segala macam. Nah, sekarang kan dibenarkan oleh pihak. Jadi semuanya menurut saya sinkron. Dia udah ada mendapati hukuman. Semoga aja hukumannya sesuai lah. Dan nggak ada lagi orang-orang kayak Batara guys. Okay. Sementara kabar kurang mengenakan datang dari gitaris Slank Abdi Negara yang tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit usai kondisi kesehatannya menurun. Abdi dirawat di rumah sakit sejak 19 September 2024 lalu.
Diungkapkan kakak Abdi, Budi Aceh, perawatan terhadap adiknya itu dilakukan untuk melakukan observasi terhadap kondisi ginjalnya karena Abdi sempat melakukan transplantasi ginjal pada 2016. Jadi hari Kamis 19 September 2024 kemarin itu Abdi dirawat ya, masuk rumah sakit lagi. Sebetulnya sebelum masuk ke rumah sakit sampai hari ini dirawat, itu sebelumnya Abdi udah melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi kan pasca operasi tahun 2016, jadi lebih kurang 9 tahun sampai hari ini, itu kan emang harus diobservasi terus kondisi kesehatannya. Diketahui Abdi terserang autoimun yang secara kebetulan menyerang ginjal cangkokannya. Secara medis, autoimun yang diderita Abdi disebut IgA nefropati. Autoimun itu kalau dalam istilah medisnya itu IgA nefropati gitu ya. Nah ini salah satu bentuk autoimun yang menyerang tubuh, dan kebetulan Abdi yang diserang itu ginjal yang ditransplantasi itu. Pemirsa, si cantik berdarah Perancis, Alisa Dagwe, sepertinya bakal menjadi menantu pertama Maya Estianty dan Ahmad Dhani. Sinyal itu semakin jelas setelah Al melamar Alisa di Danau Como, Italia pada 21 September lalu. Momen romantis lamaran Al dan Alisa sempat viral di media sosial karena mereka sudah lama digadang-gadang netizen menjadi pasangan suami istri. Belakangan, momen Alisa menelpon Bunda Maya yang bakal menjadi ibu mertuanya juga menjadi perbincangan panas netizen. Kepada Bunda Maya, Alisa mengaku tak berhenti menangis pasca dilamar Al karena saking bahagianya. Kita habis pulang nyanyi, tadi kita agak kaget karena tadi di tengah jalan kita ditelepon sama Al Ghazali, katanya dia baru tunangan. Tapi aku belum dapat detailnya. Habis ini aku coba cross check lagi. Tadi kamu kaget nggak kamu denger? Ya kaget lah, maksudnya bentar lagi ada cucu. Amin. Tapi habis ini bakal aku telepon Ghazali sama Alisa karena memang tadi kayaknya apa ya? Cuman Bunda, nunjukin cincin doang. Iya. Hai, mana? Bunda mana Temechan? Mana? Kasih lihat cincinnya. Cincinnya mana? Cincinnya mana? Bentar lagi mau ngasih cucu nih Iya dong. Iya. Secepatnya. Aku udah 27 nih, Alisa seneng gak Alisa akhirnya dilamar? Seneng banget, aku gak berhenti nangis dari tadi, makeup aku udah Sebagai orang tua, Maya dan Dhani auto bahagia melihat putra sulung mereka selangkah lebih maju menuju gerbang pernikahan. Yang membuat mereka merasa mendapatkan surprise, Al tak pernah sharing ingin melamar Alisa di negeri pizza. Tak heran, Al dan Alisa yang dijadwalkan sampai di Bandara Suta pada malam Kamis sudah ditunggu oleh pertanyaan yang harus mereka jawab di depan keluarga. Sementara itu Dhani semalam berada di villa miliknya di kawasan Puncak. Kabarnya Dhani menginginkan prosesi resmi lamaran Al dan Alisa digelar di villa keluarganya itu. Antara di atau di Sentul, saya sih lebih suka yang bisa melihat gunung. Dia pilih view yang paling bagus, aku shock banget kayak. Ini di mana? Ini di Lekomo ya? Lekomo. Iya, naik boat. Oh, wow. Oh, ada Om Amang di belakang situ ya. Di usia yang ke-27, Al memang dianggap sudah matang untuk menjadi kepala keluarga. Setidaknya saat menikahi Maya pada November 1996, usia Dhani lebih muda dari Al yaitu 24 tahun.
Dan kini di usianya yang ke-52, Dani merasa sudah siap ngunduh mantu. Demikian pula Mulan Jamila, istrinya, sudah siap mendampingi Dani mengantarkan Al ke gerbang pernikahan. Sebagai ibu sambung, Mulan hanya bisa mendoakan kebahagiaan Al dan Alisa. Iya, pastinya kalau kita sebagai orang tua support. Alhamdulillah juga pada saat proses engagement gitu ya, kita keluarga di video call masing-masing. Ya senang, hanya bisa kasih doa aja buat Allah yang terbaik. Iya, video call. Ya banyak lah harapannya. Yang paling utama harapannya pengen keluarga ini makin dicintai Allah gitu. Makin, karena kan rumah aku tuh fokusnya di tahun ini tuh meminta ya Allah, mudah-mudahan rumah tangga aku bersama suami dan anak-anak menjadi ladang ibadah terbaik. Sementara itu, doa Maya untuk Al yang sempat viral seolah berkaca pada pengalaman pahitnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama Dani. Maya tak ingin Al menduakan cinta Alisa apapun alasannya. Kita sebagai orang tua hanya bisa memberikan pengarahan. Kalau udah punya pasangan, ingat jangan pernah menyakiti hatinya. Kemudian kalau udah terikat komitmen, jangan pernah selingkuh. Karena kan kalau selingkuh itu kan artinya siap untuk menghancurkan komitmen dan kehilangan sebuah keluarga, ya kan. Pesan Maya kepada Al juga berlaku untuk El dan Dul. Kisah asmara Dul dan Tisa mendapat pengawalan ekstra dari Maya, mengingat mereka sudah pacaran 2 tahun dan ingin menikah muda, namun kepentok 2 kakak Dul yang belum menikah, yaitu Al dan El. Tadi Ayah juga bercanda, katanya tahun ini nikah semuanya. Ya nantikan aja tanggal mainnya ya. Nantikan di Maya, Adul Fam TV dan Video Legend. Enggak jadi pressure gitu. Kalau kita merasa terpressure, malah kitanya kasihan gitu. Jadi kalau kita lagi ada pressure, kita jangan sampai ngerasa terpressure. Kasihan kitanya, mending kita fokus bahwa emang hidup ini ya tantangan yang harus kita jalanin gitu. Tapi dulu sebagai adik sendiri, memang pengennya ngelangkahin atau memang nunggu step ya dulu nggak enak sama kakak? Pengennya sih ngelangkahin, cuma pengennya ya. Prestasi dan kepribadian Tisa yang rendah hati membuat Maya tak mau kehilangan calon menantu seperti Tisa. Maya takjub dengan cara Tisa memanage emosi dan kegiatannya di luar dunia seni. Seperti saat Tisa mengikuti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar berkuda, berenang, dan memanah. Ini lepas. Ya. Aku alhamdulillah setelah sekian lama, udah hampir setahun nggak olahraga, nggak melakukan hobiku, akhirnya terlaksana lagi lomba panahan. Boleh syuting nggak? Boleh, tapi kayak kalau anak lagi karena aku ingat rasanya nggak enak banget masih kecil ditinggal kerja terus. Tapi kalau ada beberapa usia tuh anak tuh harus didampingi sama ibunya. Sampai berapa tahun? Ntar aku tanya psikolog dulu ya. Umur berapa gitu? Oke. Terus harus apa gitu? Pakai jilbab? Harus pakai jilbab. Langsung guys! Ya, rasanya baru beberapa bulan lalu Tisa menjadi satu-satunya calon menantu yang diajaknya keliling Eropa bersama Irwan Musri suaminya. Saat itu, El bahkan masih menjomblo dan Al pun tengah cooling down dengan Alisa. Tapi benarkah karena menurut adat yang diyakini Maya, tidak boleh ada 2 pernikahan dalam 1 tahun, maka pernikahan Dul dan Tisa bakal ditunda hingga tahun 2026 mendatang? Tunggu tanggal mainnya. Gitu. Tapi kamu kan tadi bilang kamu pengennya ngelangkain, tapi apa respon Al sama El? Aman aja. Tunggu tanggal mainnya. Bismillah, mohon doanya. Tisa mungkin bagaimana, katanya dulu mau ngelangkain kakak-kakaknya? Aku sih gak mau terlalu mengumbar sesuatu yang memang itu adalah ketentuan Allah juga kan. Ya pokoknya kalau misalnya takdirnya baik pasti akan diarahkan ke sesuatu yang baik. Ya aku sih sebagai manusia cuma bisa berharap dan yang menentukan Allah. Semoga bisa dikasih takdir yang baik juga gitu untuk masa depan kita berdua. Izinkan aku mencintaimu tanpa meraba-raba takdir. Ya.
izinkan aku menatapmu tanpa merapat. Oh iya, saya tunggu lamaran. Gue yang pressure. Enggak lah. Ditunggu ya. Tapi kemarin home pimpa pun Al duluan yang menang nih. Ya kayaknya emang. Itu game, tapi ya. Tapi game cuman pertama itu kayaknya ya. Dia udah feeling sebenarnya, dia bilang ke aku sumpah tadi pas home pimpa, aku udah feeling, aku bakal yang itemnya. Ya udah feeling. Nanti kita lihat tanggalnya ya, nanti kita hitung bareng lah. Ya. Nanti 2 Mei nyanyi gratisan. Apa sayang? Aku pokoknya tunggu tanggal dari bunda yang mana yang itu. Badukun. Ya wes pokoknya selamat sekali lagi, semoga lancar sampai hari H, gak ada halangan, rukun, harmonis. Amin, ya. amin. Ya wes, I love. Love you. Ya, I love you, bye. I love you, bye. Selamat ya, dah. Belum genap 6 bulan menjanda, Ria Ricis sudah dikabarkan dekat dengan kekasih baru. Adik Oki Setiana Dewi dan Cindy Kurnia Putri itu dikabarkan menjalin hubungan dengan Hasan Toys, vokalis band Aftershine. Kabar itu mencuat setelah pedangdut Happy Asmara membocorkan kedekatan Ricis dan Hasan saat melakukan siaran langsung di akun media sosialnya. Hasan ki cedak karo Icis lho saiki. Wis bene arep cedak ambek sapa bene sing penting Hasan seneng. Mengusung grup band pop Jawa membuat Hasan Toys satu circle dengan Gilgah Sahid, suami Happy Asmara. Kabarnya Hasan sering curhat soal kedekatannya dengan Ricis. Dan yang bikin netizen gencar menuliskan candaan cie-cie kepada Ricis dan Hasan adalah sikap Ricis yang masih malu-malu kucing ketika ditanya soal pacar baru, meski ia sering nge-spill tipis-tipis hubungannya dengan Hasan dengan menyisipkan momen video callan dengan vokalis asal Sleman, Yogyakarta itu. Kamu mau lihat nggak aku unboxing apa? Kamu pasti suka. Tara, lucu gak? Lucu, itu apa? Kan, Pino Jelly. Kamu gak tahu ya? Itu apa? Itu juga sama? Sama, tapi ini beda model gitu. Ini lucu banget. Lucu mana ini apa aku? Ya. Itu tuh buat apa itu? Nggak ada sih, taruh aja sih. Gabut aja. Iya, coba buat taruh gini nih. Kamu apa Moana? Aku lah, ngapain Moana beli mainan? Lucu gak? Kamu apa Moana? Dua-duanya. Ya udah aku kalau gitu syuting dulu ya. Dah, assalamualaikum. Meski dianggap serasi dengan Ricis, Hasan Toys lebih muda 3 tahun dari janda 1 anak itu. Namun di akun Instagramnya, Hasan belum memamerkan kedekatannya dengan Ricis. Demikian pula Ricis belum go publik tentang kedekatannya dengan Hasan. Benarkah Ricis trauma mengumbar kemesraan palsu dengan pasangannya karena ujung-ujungnya kepalsuan itu terbongkar ke hadapan publik dan pernikahannya pun hancur berkeping-keping. Banyak netizen yang mendoakan Ricis cepat move on dari jodoh sesaat yang diberikan Tuhan, namun tidak sedikit pula netizen yang menyebut Ricis ingin mengalihkan berita hoax pernikahannya dengan Atta Halilintar dengan berita kisah asmaranya yang baru. Di sisi lain, Hasan yang tengah mengejar popularitas diduga ingin pansos pada Ricis yang dikenal sebagai YouTuber peraih subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Wong wedok zaman saiki lucu. Ya ra? Lucune ngopo? Ndak. Pas wingi pengangguran diunekke. Kamu tuh nggak ada kerjaan, po. Ya. Gimana mau bikin masa depan sama aku kalau kamu kayak gitu ya? Pemirsa, 10 hari sudah Jennifer Copen dan Kamari Wasing berada di Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadah umroh, dan Jennifer pun selalu membagikan momen-momen manis dan lucu saat dirinya dan Kamari sedang menjalankan ibadah umroh.
Di antaranya Kamari yang begitu senang melihat banyak burung merpati. Iya, sekali mau badalin Papa Dali, jadi umrohnya ada 2 kali, nanti umrohnya buat aku pertama sama buat Papa Dali juga. Semoga emang beneran ketemu sama Papa Dali, karena aku dengar dari orang-orang katanya kalau misalkan kita umroh bakal ketemu sama orang yang kita sayang yang sudah almarhum, jadi semoga aku dikasih kesempatan buat ketemu Papa Dali lagi buat yang terakhir kalinya. Ini ya, semoga bisa ketemu. Aku cuma suruh dia mempersiapkan iman, sungguh-sungguh doa sama Allah biar bisa berangkat. Karena ini bukan karena dia hebat, karena saya hebat, karena punya duit, tidak. Tapi ibadah haji umroh ini adalah panggilan Allah dan orang-orang pilihan Allah. Umrohkan bibinya, pembantunya, supirnya, dan temannya. Aku bayarin 4 orang, masa Jennifer bayar 1 orang. Tapi dia pengen bayar semua, cuma gue bilang jangan lah. Kita udah ada orang baik, maka dia nangis kan, kok baik banget orang-orang itu kan. Kita pakai bukan paket biasa yang mewah kan, yang bintang 5, yang bisnis kelas, lumayan kan biayanya. Nah, maka Jennifer dia mau bayar sendiri, cuma jangan. Ya, Jennifer memang senang membagikan momen-momen indah dirinya bersama Kamari, bahkan tak jarang Jennifer live di akun Instagramnya. Namun yang teranyar, Jennifer justru terlihat kesal saat tengah melakukan live lantaran banyak komentar netizen yang justru menanyakan Kamari. Kak, kasih ke Kamari, kenapa emang? Kenapa lu enek liat muka gue, kenapa? Gue tanya nih, tiap kali gue yang live, gue tanya gue, kenapa? Gue delete juga nih Instagram gue, udah, gak usah deh, gue liat Kamari lagi. Sakit hati gue. Gak pernah tuh nanya kabar gue bagaimana. Main sinetron dia. Tiap kali, bahkan ada ya, lagi umroh, minta foto, Kak minta foto, terus gue bilang gak bisa sama Kamarinya. Terus gue bilang, oke, gak jadi. Ngomong deh sih sama orang-orang ini, malas banget. Oke, ambil. Sorry. Ya, dengan wajah jutek dan sebal, Jennifer pun seolah tak terima jika netizen justru lebih perhatian kepada Kamari dibandingkan dirinya. Jennifer yang seolah kesal pun langsung mengarahkan kameranya ke arah Kamari. Cium dulu, kiss bye dulu, kiss bye. Bye. Nah. Cium lagi, kiss lagi, kiss. Kiss. Kiss, 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 kiss. Iya, memang nggak mungkin Kamari ditinggal. Harus ikut. Maka dia ajak bibinya, ajak temannya untuk gendong. Surprise juga kan, Kamari ikut ya. Tapi nggak sehebat Torik sih, Torik kan 2 bulan dah haji ya. Kalau Kamari kan 1 tahun itu meroy. Jennifer memang tak menyangka jika di usia Kamari yang masih balita, putrinya memiliki banyak fans. Tingkah pola Kamari yang lucu dan menggemaskan rupanya membuat netizen jatuh hati dengan Kamari. Semuanya aman, tapi Kamari is a very easy baby. Dia selama traveling dari dulu nggak pernah ada masalah. Biasanya juga tidur aja di pesawat, nggak pernah rewel. Saya hopefully dia nggak rewel hari ini dan aman ya. Netizen pun semakin gemas saat melihat pertemuan Kamari dan Rayanza Malik Ahmad yang juga sedang melaksanakan ibadah umroh. Hari ketemu siapa aja? Aja. Ya Habibi. Ya Habibi. Kamari nggak kuat pakai hijab, panas. Panas ya? Panas ya? Iya ya. Ya, Rayanza beserta Rafathar dan juga para pengasuhnya serta karyawan Raffi memang tengah berada di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun yang bikin salfok netizen adalah tingkah lucu Rayanza selama melaksanakan ibadah umroh. Aku mau ke Mekah, ini Ka'bah, tadi baca takbir, lalu melempar cupuk, sa'i dari tapak emak. Baca mau nanti ketemu ke Ka'bah kan? Meski ini pertama kalinya Rayanza menginjakan kaki di kota para nabi, namun Rayanza terlihat happy.
Rayanza bahkan terlihat khusyuk saat melaksanakan tawaf meski berada di gendongan Mama Gigi. Tak hanya itu, saat melaksanakan ibadah sa'i yakni lari dari Bukit Safa ke Marwah, Rayanza yang digandeng Mama Gigi dan Susrini juga terlihat begitu bersemangat. Dan yang jadi sorotan netizen saat Rayanza berdoa untuk Lili sang adik saat berada di dalam masjid. Semoga Teh Lili apa? Besar. Terus Teh Lili menjadi anak apa? Soleh. Amin. Kalau aja mau minta doa apa? Sebelumnya, Rayanza juga membuat gemas saat melakukan packing sebelum berangkat umroh. Bersama Susrini, Rayanza begitu antusias saat Susrini menyiapkan koper miliknya. Apalagi Rayanza berpikir jika dirinya akan mendatangi negara bersalju. Bawa apa aja ya kira-kira? Coba lihat aja perjalanannya mau kemana aja sih emang? Bawa apa aja Ja? Bawa apa aja? Apa tuh? Ini baju itunya. Baju apa itu sih? Masih namanya teh ihram. Baju ihram. Baju ihramnya. Dibuka gak sus? Boleh. Makasih. Tak hanya itu, Rayanza yang awalnya tak mencoba baju ihram, setelah dibujuk akhirnya mau mencoba baju ihram yang akan dikenakannya. Mau mandi. Oh iya, kayak masalahnya pakai sarung ya. Pakai sarung ya Ja. Lu bisa nggak ya? Bisa dong. Oh ada lagi, satu lagi. Ini 2. Cik, cobain dulu. Oh gitu. Oh gitu Ja. Di tempat berbeda, pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita juga tengah berbahagia. Pasalnya keduanya baru saja menggelar Tedak Sinten sambil para tungga Cundamani atau yang kerap disapa Cunda, putri sematawayangnya yang kini sudah berusia 7 bulan. Acara Tedak Sinten Cunda rupanya sukses membuat gempar jagat maya. Lantaran tingkah lucu Cunda bikin gemas warganet. Ya, dalam acara Tedak Sinten, Cunda pun menjalani serangkaian prosesi tradisi, diantaranya meniti jadah. Denny Caknan dan Bonita pun mendampingi dan menuntun Cunda melangkah kakinya. Dan yang menarik perhatian publik saat Cunda diminta memilih salah satu barang yang ada di hadapannya, Cunda justru mengambil mainan mikrofon. Pilihan Cunda rupanya menuai sorak-sorai tamu undangan termasuk Denny dan Bonita. Lantaran Cunda seolah ingin mengikuti jejak sang ayah menjadi seorang penyanyi. Namun meski Cunda membeli mikrofon, Denny rupanya tak menuntut agar putrinya mengikuti jejaknya. Tadi Cunda milih mainan mikrofon. Berarti kalau besar aku jadi dokter ya, Om Tante?
Anaknya kalau ngambil mikrofon itu berarti cita-citanya mau jadi dokter. Ya jadi penyanyi lah gitu. Tapi itu kan adat, biasanya itu adat. Kita juga nggak pernah tahu gitu loh. Tapi biasanya kan yang namanya darah turunan dari orang tua, jiwa seni yang mungkin turun ada di si baby gemes itu. Restu Van Houten, putra sulung musisi kenamaan Charlie Van Houten, sepertinya kian enjoy dengan karirnya di industri musik tanah air sebagai musisi muda. Meski usianya baru 19 tahun, pemilik nama lengkap Muhammad Restu Gibran Van Houten semakin membuktikan kepiawaiannya dalam mengolah vokal. Usia boleh muda, namun ia sudah merilis beberapa single hingga album. Meski sempat dibawa-bawa oleh ayahanda tercinta saat manggung, namun kualitas suara Restu tak bisa dianggap remeh, meski genre musik Restu masih ikut dengan ayahnya, pop Melayu. Capaian Restu hingga saat ini tentu saja tak bisa dipisahkan dari sang ayah. Restu dan Charlie bak adik kakak ketika mentas di atas panggung kala mengisi acara. Lantas benarkah moncernya karir di industri hiburan menjadi kado spesial Restu di hari jadinya yang ke-19, tepat pada 24 September lalu? Keinginan-keinginan yang belum tercapai bisa tercapai di umur yang sekarang gitu. Dan aku selalu pesan sama diri sendiri, aku nggak bakal mau jadi orang yang sombong, aku nggak mau jadi orang yang angkuh, orang yang orang yang tinggi, nggak mau. Aku tetap, pokoknya doa aku setiap ulang tahun harus lebih humble daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu aja kalau aku. Meski sebelumnya sempat ditenteng ayahnya di atas panggung, namun belakangan Restu kerap tampil sendiri. Salah satunya saat ia menjadi salah satu pengisi acara di ajang bergengsi untuk insan komedi tanah air malam ini, Anugerah Komedi 4 Indonesia yang akan disiarkan secara langsung pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat di RCTI. Lantas seperti apa persiapan Restu? Persiapannya seperti biasa, yang pasti mungkin nanti ada JR dan jaga kesehatan aja sih. Lebih ke sekarang lagi banyak istirahat karena jadwalnya lumayan padat karena selang-seling sama kuliah. Udah mulai kuliah, jadi harus ngatur waktu. Ini juga udah lumayan bindeng, lumayan serak, jadi lebih banyak stay di apartemen, lebih banyak diam gitu. Ya nanti lebih maksimal hasilnya di tanggal 26 nanti. Waktu awal dapat kabar dari dari manajer main di acara itu lumayan kaget juga, karena biasanya kalau aku acara-acara gede, award, apalagi ini kan komedi ya, biasanya ada ayah bareng sama ayah. Cuma ini ternyata kan dipercaya untuk ngisi acaranya sendiri gitu. Ini suatu kehormatan yang besar buat aku yang saat ini lagi berproses untuk berada di industri musik. Ya ini mungkin peluang dan kesempatan yang besar buat aku. Ya banggalah. Sementara itu, Elsa Japasal alias Echa Aura menjadi salah satu nominator Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024 sebagai seniman komedi sedang naik daun terfavorit. Meski ia tak memiliki basic komedi, namun sikap polos dan kerap menggoda lawan mainnya dengan rayuan gombalnya saat berakting mampu membuat gelak tawa hingga membuat para lelaki meleleh. Namun siapa sangka di balik kelucuannya itu, Echa kabarnya masih merasa insecure. Lantas apa yang membuat Echa seperti itu? Kamu udah pesen belum? Belum, aku mau pesen di sini. Kamu bayarnya pakai apa? Pakai m-banking. Kalau pakai kartu keluarga pakai nama kita berdua juga bisa.
dulu. Nama Halo. aku Denny. Aku Nikita. Nikita. Nikita jodoh nggak ya? Aku mau pesan. Pesan apa? Mau pesan sate. Sate. Tapi nggak jadi deh. Mending sate with you. Lantas dari mana Echa belajar melawak hingga akhirnya ia masuk jajaran komedian muda wanita yang diperhitungkan? Benarkah pertemuannya dengan Surya Insomnia dan komika Indra Jegal membuat insting komedi Echa terbangun? Apalagi Echa dikenal di jejaring maya sebagai TikToker viral dengan videonya berjoget mengenakan daster, bahkan ia sempat dijuluki sebagai Duta Daster. Dan Echa juga dikenal sebagai gamer hingga dipercaya sebagai brand ambasador game tersebut. Kepiawaian Echa yang mampu mengocok perut penonton membuatnya disejajarkan dengan Umi Kwari, komedian wanita yang dikenal lucu sejak dulu yang merintis karir sejak kecil lewat lenong legenda. Sebagai komedian yang konsisten di bidangnya, Umi makin naik daun. Di tengah lompatan karirnya, ada sosok ibunda tercinta yang selalu mendukungnya hingga bisa bertahan sampai detik ini. Lantas seperti apa kedekatan Umi dan sang ibu? Benarkah patuh dan berbakti pada orang tua menjadi pelancar karir Umi di dunia komedi? Sebenarnya deket banget karena kemana-mana juga bareng sama mama. Terus ya pokoknya segala aktivitas mama pasti ikut gitu loh. Jadi kecuali pacaran gitu doang. Ya sedekat itu sih sama mama. Makanya maksudnya kayaknya bondingnya. Terus kalau kita berantem juga mungkin udah nggak bisa lama-lama, bisa baikan lagi. Sebenarnya itu tuh nggak mau dijujurin ya, karena kan itu tapi ada pertanyaan yang kebohongan apa yang mama nggak tahu. Akhirnya aku ngomong itu gitu karena sebenarnya ke psikolog pun bukan suatu hal yang apa ya, bukan orang sakit aja yang datang ke psikolog atau orang yang stres gitu yang datang ke psikolog. Melihat kualitas dan eksistensinya tersebut tak salah, baik Umi maupun Echa masuk nominasi dalam Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024 kategori seniman komedi sedang naik daun terfavorit. Dalam ajang bergengsi yang akan disiarkan secara live pukul 21.30 malam ini di RCTI, Echa dan Umi bakal bersaing dengan Kimau dan Inyong. Seperti apa pula sosok Kimau dan Inyong yang selalu melawak di setiap harinya? Siapa yang akan meraih penghargaan? Tentu saja dari sederet nama bakal muncul sebagai jawara komedi di kategori yang lain, diantaranya kategori komika terfavorit ada Ate, Boris Bokir, Indra Jegal, Pras Teguh. Di kategori seniman komedi wanita terfavorit nominasinya adalah Boyen, Inggar, Rina Nose, dan Hesti Purwaidinata. Sementara kategori seniman komedi pria terfavorit nominasinya adalah Andre Taulani, Parto, Denny Cagur, dan Surya Insomnia. Lantas seperti apa komedian senior Indro Warkop juga Cak Lontong melihat munculnya banyak komedian-komedian muda berbakat di era saat ini? Kita ini berbeda generasi, terus yang kita lihat tadi yang perform itu generasi di bawah kita lagi. Kalau saya termasuk komedian yang sangat apa ya, saya tuh walaupun mereka bukan yang melahirkan saya, bukan yang membentuk saya, tapi saya ikut bangga ketika generasi muda komedi itu sukses. Dulu kan agak jarang ya anak muda ya, dan kita mungkin anak muda yang pertama bahkan stand up dan joke telling kayak gitu. Kalau ditanya perasaan saya bangganya minta ampun. Hai semuanya, aku minta dukungan kalian untuk vote aku ya. Jangan lupa di seniman komedian sedang naik daun terfavorit. Oke, di aplikasi RCTI Plus. Sementara itu, Romeo kembali berselisih dengan Yasmin. Yasmin menilai Romeo tak peka dengan apa yang dirasakan olehnya, terutama soal isi hatinya. Romeo pun dinilai Yasmin selalu memainkan perasaan orang lain. Tak ayal sikap kekanak-kanakan keduanya itu bikin baper halayak luas. Permasalahan keduanya menjadikan mereka bak tokoh kartun masyhur Tom and Jerry. Kenapa capek? Aku juga capek sama laki-laki yang gak jelas arahnya mau kemana. Gak jelas arah kemana gimana? Jasmine, aku beneran gak ngerti maksud kamu. Aku juga gak ngerti dan aku gak suka sama orang yang mainin perasaan orang. Mempermainkan perasaan orang gimana? Perasaan siapa? Kamu. Jasmine, aku gak pernah sekalipun mempermainkan perasaan kamu. Ya kamu aja udah jujur belum? Jujur soal apa? Tanya aja sendiri. Jasmine. Ya begitulah, namanya juga tontonan sinetron kan pasti ada hit and miss ya. Jadi kebetulan emang penulis
sedang menggunakan jurus itu, hit and miss. Tapi ya tunggu aja, sabar. Harusnya nanti akan ada sweet endingnya. Di tengah proses ngambeknya itu, justru Yasmin mendapatkan masalah lantaran ponselnya diambil oleh Alicia, lantaran anak bungsu Baskara dan Ajeng itu masih menaruh penasaran dengan siapa sosok Yasmin sebenarnya. Yasmin kenapa foto-foto ruang arsip kantor? Kan gak sembarangan orang boleh masuk ke sana. Ada yang aneh sama Yasmin. Dia selalu berusaha untuk dekat sama keluarga Cakra Dinata. Handphone aku nggak ada ya? Kemana ya? Namun beruntung di tengah kegundahan hatinya dan khawatir jika semua rahasia dan beberapa dokumennya diketahui oleh keluarga Chandra Dinata, Romeo pun membuntuti hingga meminta Dirga untuk menduplikat file Yasmin. Kegalauan itu pun membuat Yasmin hampir tertabrak sepeda motor. Beruntungnya ada Romeo yang selalu ada untuk Yasmin. Kamu nggak apa-apa kan? Aku baik-baik aja kok. Kok kamu bisa ada di sini? Aku sama Romeo udah ngamanin data HP kamu. Makanya aku dari tadi nyuruh kamu untuk tenang. Makasih dok. Sama-sama. Kamu mau kemana? Gitu doang? Maksudnya? Ya, kita bisa makan dulu, ngopi kayak apa kayak. Iyalah ya. Ya, seperti biasa lah ya kalau Yasmin ada hampir celaka, Romeo selalu datang tepat waktu untuk menyelamatin Yasmin. Kebetulan waktu itu Yasmin lagi mau nyebrang jalan, hampir ketabrak sama motor. Jadi Romeo yang ngelindungin. Akhirnya baru ngegiring Yasmin ke pinggir jalan. Habis itu ya ngobrol, tapi tetap Romeo ditinggalin sama Yasmin karena Yasmin masih marah.